kegemaran lama telah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan ketika pada hari ini Tuhan boleh pertemukan kita kembali dalam doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto, meskipun kita melakukannya secara daring. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, sebelum kita mengawali perenungan pada hari ini, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau masih percayakan bagi setiap kami. Kami hendak merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadikan kekuatan kami untuk menjalani hari kehidupan kami. Terkhusus pada hari ini, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan boleh diingatkan melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sapalah kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari bersama kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. Kita akan merenungkan satu perenungan firman Tuhan dalam terang tema jangan iri kepada orang berdosa. Kita buka Amsal 23 ayat 17 dan 18, demikianlah firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita melihat ada orang-orang yang hidupnya jujur, yang hidupnya curang, tetapi terus mujur? Malah kayak kesannya hidupnya yang gak jujur itu dipersulit begitu. Misalnya, ada orang yang korupsi, tetapi hidupnya berkelimang harta dan tidak pernah tertangkap. Atau kalau yang sekolah, ada mereka yang mencontek, tetapi selalu berhasil mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada yang dicontek. Atau ada saja orang-orang yang berbuat kejahatan, tetapi rasanya mereka selalu mendapat ruang dalam masyarakat. Ketika kita berhadapan dengan kejadian-kejadian semacam ini, tak jarang malah membuat kita mempertanyakan, apa sih artinya kejujuran dan hidup berintegritas? Ya kasarnya, ngapain sih kita hidup bersih kalau orang yang hidup curang malah lebih beruntung? Mungkin pemikiran semacam ini juga pernah hinggap di benak kita. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, bacaan kita hari ini mengingatkan kita untuk tidak iri dengan orang-orang yang semacam itu. Justru kita diingatkan untuk senantiasa hidup takut akan Allah, karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang.
Nah, masalahnya orang-orang yang berbuat dosa itu terlihat lebih cepat meraih apa yang mereka inginkan dan terlihat hidupnya lebih stabil. Sedangkan rasanya kalau kita hidup takut akan Tuhan dan hidup dengan benar, hidup lurus, berintegritas, sebut saja demikian, rasanya hidup kita begitu-begitu saja, malah terkadang mengalami kesulitan hidup. Ya, ada rasa tidak adil. Kenapa sih malah orang-orang yang sukses malah yang dapat hidup yang menyenangkan, sedangkan kita yang hidup benar di hadapan Tuhan, percaya pada Allah, berserah, hidupnya tidak lebih baik, bahkan jauh tidak baik begitu ya dibandingkan mereka yang hidup dalam dosa, hidup curang. Nah, itulah yang seringkali membuat kita iri dengan orang-orang yang berdosa. Padahal Tuhan menjanjikan bahwa sekalipun kita hidup takut akan Dia, masa depan pun Ia pelihara. Jadi, sekalipun kita hidup lurus di hadapan Tuhan, Tuhan menjanjikan pada kita bahwa kita dapat berharap kepadanya. Harapan kita tidak akan pernah hilang, karena Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tuhanlah yang memelihara hidup kita, sekalipun tidak dengan cara-cara yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita bandingkan dengan mereka yang berdosa. Dan sebenarnya Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kita mengikuti cara-cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar, sebenarnya itu sama saja dengan kita tidak percaya kepada Tuhan. Dalam kata lain, kita mencoba mencari jalan kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, dan hal itu justru menandakan bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan punya waktu dan cara yang terbaik atas segala sesuatu. Ya, karena yang Tuhan kehendaki seringkali bukan yang kita kehendaki, tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk hidup terus lurus, hidup di dalam jalan Tuhan, dengan cara Tuhan, hidup bersih di hadapan Tuhan. Kita diajak untuk kita tidak menjamin kehidupan kita sendiri, tetapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita cukup sabar dan kuat untuk tetap hidup bersih bersama dengan Tuhan? Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh ingatkan kami bahwa seringkali kami tergoda untuk seperti orang-orang yang hidup curang, hidup tidak benar, hidup dalam dosa. Mereka yang menggunakan segala cara mereka untuk meraih kesuksesan, dan bahkan kesuksesan itu mereka berhasil raih. Sedangkan kami yang hidup taat kepada Tuhan, berintegritas, hidup bersih, rasanya hidup ini semakin berat dan semakin berat. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tetap kuat menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami mau belajar berpengharapan bahwa Engkaulah sang pemelihara kehidupan kami. Meskipun apa yang Engkau berikan seringkali tidak seperti yang kami pikirkan, tapi kami mau yakin bahwa itulah yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari ini dan selanjutnya. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Bapak untuk kebersamaan pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita semua dalam menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.